kontennya gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan mata kuliah terapi nutrisi medik, yaitu tentang lemak. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Next. Jadi anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu ada Ahmad Syafi'i, yang kedua ada Elza Puspita, yang ketiga ada Karatul Hadiah, yang keempat ada Kuni Mas Rohati, yang kelima Riza Mustafa, dan yang keenam ada Yustia Iza Komala. Baik, selanjutnya itu ada pengertian lemak. Lemak disebut juga dengan lipid adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hari-hari, yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Lipid atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipid bersifat nonpolar atau hidrofilik. Hidrofilik merupakan tidak suka air ya. Penyusun utama lipid adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Baik, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Kuni. Yang selanjutnya itu karakteristik lemak. Pada umumnya, klasifikasi lipida didasarkan atas kerangka dasarnya menjadi lipida kompleks dan lipida sederhana. Golongan pertama dapat dihidrolisis, sedangkan golongan kedua tidak dapat dihidrolisis. Lipid sederhana meliputi ester lemak dan berbagai alkohol. Contoh lipid sederhana antara lain lemak fat merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Kemudian minyak atau oil adalah lemak dalam keadaan air. Yang ketiga adalah wax atau malam merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Devita, next. Sudah, Kun. Kemudian karakteristik lemak. Berbeda dengan lipid sederhana, lipid kompleks merupakan ekster asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak, seperti fosfolipid dan glikolipid. Lipid kompleks lain meliputi 6, yaitu fosfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Lipida kompleks dibagi menjadi trigliserol, fosfolipida, sphingolipida, dan lilin, yang dapat dihidrolisis dengan alkali dalam keadaan panas, yang selanjutnya akan menghasilkan sabun. Lipida sederhana tidak dapat diubah menjadi sabun. Senyawa ini termasuk steroida dan terpen. Next, Dev. Selanjutnya dibacakan teman saya. Selanjutnya yaitu sumber lemak. Pada umumnya, lemak jenuh terdapat dalam makanan seperti daging, susu, keju, krim, minyak kelapa, kelapa sawit, minyak sayur, dan coklat. Konsumsi lemak jenuh terbukti meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Sementara lemak tidak jenuh tunggal terdapat dalam kacang tanah, avokado, bekatul, dan kedelai. Lemak tidak jenuh ganda terdapat dalam biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan tertentu, dan ikan. Sedangkan makanan seperti mentega dan keju mengandung asam lemak trans. Asam lemak trans juga berpengaruh buruk bagi kadar kolesterol darah, seperti halnya lemak jenuh. Next, Deb. Selanjutnya, metabolisme lemak. Metabolisme merupakan proses-proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Oleh karena itu,
Metabolisme lipida atau lemak berarti proses pembakaran lipid atau lemak ataupun proses penguraian atau perombakan lemak di dalam tubuh. Ditegaskan oleh Maumaja 2017 bahwa metabolisme lemak merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dan asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Dalam metabolisme lemak menjadi energi, kita membutuhkan bantuan glukosa dari karbohidrat. Tubuh kita cenderung menuntut makan yang manis-manis setelah makan makanan yang kaya akan lemak. Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida atau trigliserida adalah bentuk simpanan lemak tubuh. Dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, proses metabolisme di dalam tubuh, baik yang berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak berfungsi untuk menghasilkan energi tubuh untuk bergerak dan memenuhi kebutuhan energi di dalam sel. Karena itu semua, proses metabolisme tersebut, asetil-CoA memiliki peranan yang sangat besar dan menghasilkan energi. Metabolisme lipid atau lemak dalam tubuh terjadi dalam hati atau hepar, dilakukan oleh lipase yang terdapat pada getah usus dan getah pankreas, dengan pH optimum 7,5 sampai 8. Nah, lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah dari lipid netral, yaitu trigliserid, ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid. Karena larut dalam air, gliserol masuk sirkulasi portal atau vena porta menuju hati. Next, Dev. Nah, kemudian ini ada gambaran mekanisme jalur metabolisme lemak menjadi energi. Pada proses ini, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau biasanya dikenal dengan TCA. Dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. Asam lemak hasil sintesis lemak hanya terdiri dari 2 pecahan 2 karbon. Karena itu, sel tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari asam lemak. Begitupun dengan gliserol, karena gliserol hanya merupakan 5% dari lemak. Dengan demikian, sel tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari lemak. Karena tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari lemak, maka organ tubuh tertentu seperti sistem saraf tidak dapat mendapat energi dari lemak. Dan karena hal itu pula, proses pembakaran lemak tubuh membutuhkan proses yang panjang. Salah satunya harus membutuhkan bantuan dari glukosa. Next, Dev. Selanjutnya, bacakan dulu teman saya. Kemudian ada gangguan yang timbul akibat defisiensi lemak. Yang pertama ada marasmus. Sering sekali terjadi pada bayi di bawah 12 bulan. Terdapat beberapa tanda khusus pada marasmus ialah berkurangnya atau bahkan tidak ada jaringan lemak di bawah kulit. Sehingga seperti bayi yang memakai pakaian yang terlalu besar ukurannya. Selain itu terdapat pula beberapa tanda khusus bayi terkena marasmus. Di antaranya yaitu bayi akan merasa lapar dan cengeng. Wajahnya tampak menua atau old man atau mooncake face. Atrofi jaringan otot lemah terasa kendor atau lembek ini dapat dilihat pada paha dan pantat bayi yang seharusnya kuat dan kenyal dan tebal. Edema atau bengkak tidak terjadi, warna rambut tidak berubah. Pada marasmus tingkat berat terjadi retardasi pertumbuhan. Berat badan dibanding usianya sampai kurang 60% standar berat normal. Selanjutnya ada kemudian yang kedua ada kwasiorkor. Jika marasmus umumnya terjadi pada bayi di bawah 12 bulan, kwasiorkor biasanya terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Pertumbuhannya terhambat, jaringan otot lunak dan kendor. Namun jaringan lemak di bawah kulit masih ada dibanding bayi marasmus. Istilah kwasiorkor sendiri berasal dari bahasa salah satu suku di Afrika, yang berarti kekurangan kasih sayang ibu. Beberapa tanda khusus dari kwasiorkor adalah selalu ada oedema atau bengkak, terutama pada kaki dan tungkai bawah. Sifatnya pitting oedema. Bayi tampak gemuk, muka membulat atau muntes karena oedema. Saran oedema sekitar 5-20% dari jumlah berat badan yang diperhitungkan dari penurunan berat badan ketika tidak oedema lagi atau pada masa penyembuhan. Rambut berubah menjadi warna kemerahan atau abu-abu, menipis dan mudah rontok. Apabila rambut keriting menjadi lurus,
kulit tampak pucat dan biasanya disertai anemia. Terjadi dispigmentasi dikarenakan habisnya cadangan energi atau protein. Next. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.